Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 23. Dasar murahan, desis Kamelia di telinga Nilam. Kenapa? Iri, bilang bos. Kau. Setahu Nilam Yuda memang pria yang tegas. Tapi tidak pernah tahu jika dia juga sosok yang tidak segan menyakiti orang yang bersalah. 3 jam setelah Yuda membantu Nilam melaporkan keberadaan Kamelia pada Savitri. Akhirnya suara laki yang Nilam rindukan terdengar. Nilam tidak ingin menutupi apapun dari suaminya. Tak akan dibiarkan syaiton ikut adil meracuni dan menyisipkan buruk sangka di antara mereka. Pengalaman kemarin sudah cukup memberikan hikmah dan pelajaran untuk Nilam agar selalu terbuka pada pasangan. Dan, sebenarnya sebelum menghubungi Nilam, Alvaro lebih dulu menghubungi Yuda sebab lelaki itu yang terakhir kali menghubunginya. Tidak hanya sekali tapi puluhan kali. Dan kini laki putra Tuan Sean itu tidak bisa mencegah bibirnya yang naik ke atas ketika mendengar keterbukaan Nilam padanya. Sama persis dengan apa yang dikatakan Yuda. Hanya Nilam dengan sudut pandang wanita itu yang ada bumbu positif. Mata Alvaro berbinar bahagia. Apakah ini rencananya agar Alvaro menyadari seberapa berarti dia untuk Nilam? Terhitung sudah 2 hari Kamelia diusir Yuda dari kediaman Nilam. Kini, Savitri datang menemui putri sulungnya. Ada perbedaan mencolok dari wanita yang sudah melahirkan Nilam saat ini dan biasanya. Wajahnya tak bercahaya lagi, meskipun pakaiannya tetap glamor dan bermerek seperti yang biasa dikenakan tapi aura sosialitanya tak lagi gemilang. "Milea, sayang." "Oma." Milea agak bingung ketika omanya tiba memeluknya dan beberapa kali mengecup puncak kepalanya. Putri kecil Nilam tampak tidak biasa dengan perilaku omanya. Dari dulu mereka tidak dekat, tidak seperti nenek dan cucu pada umumnya. Mereka minim interaksi dan minim sekali waktu untuk saling berpeluk manja seperti ini. Lebih tepatnya Savitri terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Tidak salah jika anak Nilam tak menyayangi Savitri. Tapi justru lebih dekat dengan Maulida, meski pertemuan mereka baru terjadi. Ibu dari Yuda begitu menyayangi cucunya dan juga menganggap Nilam sebagai putrinya sendiri. Tulus. Bukankah seorang anak kecil peka dengan rasa tersebut? "Mama ke kantor?" tanya Savitri berusaha ramah dan tidak membuat Milea tidak nyaman. "Ibu tidak enak badan nyonya. Beliau sedang beristirahat di kamar atas." Bukan Milea yang menjawab melainkan asisten rumah tangga Nilam, sementara Milea sudah beranjak meninggalkan Savitri. Sudah cium tangan dan saling menyapa. Apalagi, kalimat itu sering didengar Milea kecil, ketika Nilam meminta putrinya bertegur sapa dengan neneknya. Bukan Milea yang mengatakan itu. Tapi, Savitri sendiri ketika Nilam minta Milea lebih lama bersama ibunya. Dari asisten rumah tangganya Nilam tahu, jika ada ibunya di rumah. Artinya perempuan itu datang menemuinya. Nilam menghela napas panjang. Kali ini ia merasakan hal yang berbeda saat kabar itu disampaikan. Ya, biasanya kedatangan Savitri menjadi hal yang ia tunggu. Untuk kembali bertemu dengan wanita yang dulu ia anggap terbaik baginya itu. Tapi kini semua berubah. Nilam menganggap Savitri tak lebih dari sebuah luka yang hanya mendengar namanya saja hatinya akan terasa perih. Cahaya matahari semakin menguning seiring sinar terang menusuk kulit meredup. Nilam dengan langkah malas menuruni tangga, ia ingin mengecek persiapan Milea mengaji. Melihat Nilam menuruni tangga Savitri hendak mendekat, tapi Nilam berjalan dengan begitu acuhnya. Dalam hati Nilam berkata, "Maaf jika rasa hormat itu pergi,
Aku tidak mau semakin menyakiti hatiku sendiri dengan berpura-pura baik saja. Terlalu sulit mengobati luka pengkhianatan dalam waktu sesingkat ini. Itulah yang dirasakan Nilam. Ia masih belum sanggup untuk bersikap sebiasa mungkin terhadap Safitri. Meski sudut hatinya mengatakan jika Safitri masih berhak menerima tutur lembut dan sikap santun darinya. Ada rasa bersalah di hati Safitri. Ia sadar perubahan sikap Nilam saat ini. Wanita parubaya itu pilih menghentikan gerakan tangannya yang hendak menyentuh pundak Nilam. Kali ini begitu berbeda. Nilam berjalan melewati Safitri begitu saja, tanpa peduli pada ibunya yang kini menunggu untuk disapa seperti biasa. "Apa kamu melewatkan sesuatu?" Safitri memberanikan diri untuk bertanya. Sayangnya Nilam seolah tak mendengar suara wanita itu. Tak ada lagi gurat luka di wajah cantik perempuan itu. Seolah tak terjadi apa-apa belakangan ini. Namun ada yang berbeda, Nilam seolah menganggap ibunya itu telah mati, tepatnya nurani wanita yang melahirkannya itu yang sudah mati. Safitri memandang putrinya penuh rasa heran, ketika sang anak tak menghiraukan kehadirannya. Ya, biasanya begitu melihat kedatangannya Nilam akan menjulurkan tangannya lalu mencium taksim punggung tangan sang ibu seraya bertanya kabar dan bagaimana perjalannya. Sayangnya mulai hari ini sepertinya Safitri harus melupakan kebiasaan baik yang selalu mereka lewatkan bersama itu. Safitri mematung di tempat. Wajahnya menampakkan gurat kecewa. Ini adalah kali pertama Nilam tak memperdulikannya sama sekali. Safitri kehilangan sosok lembut dan perhatian itu, kini hanya tersisa sosok dingin yang tengah memendam luka dalam hatinya. Masih jelas diingatan Safitri sikap hangat Nilam setiap dia datang. Dan kini tampak jauh berbeda. Tak ada lagi deretan pertanyaan sebagai bentuk perhatian yang keluar dari bibir sang putri. Bibir pucat itu seolah enggan untuk sekedar bicara. "Kamu sakit?" Safitri berharap Nilam akan menjawabnya. Tapi ternyata perempuan itu hanya menggeleng samar. "Tolong jangan terlalu berbasa-basi, sebenarnya tujuan Anda datang untuk hal apa?" "Nilam, kamu pucat nak." Nilam tak bergeming. "Nilam, Mama hanya khawatir karena..." Tak. Suara alas kaki bersentuhan dengan lantai terdengar. "Tuan memerintahkan kami untuk menjaga ibu." Kerutan halus di kening Nilam memudar. "Alvaro benar suami siaga." "Yul." Lamunan laki itu terputus ketika ibunya menepuk pundaknya. "Ya, Bu. Sejak kapan?" tanya Maulida dengan mata berkaca-kaca. Yuda menggeleng lemah, seraya berkata, "Entah, begitu pelan." "Kini Nilam sudah bahagia, Bu. Dia menemukan laki yang tepat." Maulida mengangguk setuju. Tapi sebagai seorang ibu, bohong jika dia tidak menginginkan kebahagiaan anaknya. "Kamu juga, setelah selesai bercerai nanti, carilah kebahagiaanmu sendiri. Maaf sudah mengecewakan ibu. Meskipun nanti kalian sudah bercerai, tetaplah menjalin hubungan baik dengan Ruliana. Dia tidak memiliki siapa selain kita." Nasihat Maulida dengan bijak. Wanita ini benar keibuan dan lembut. Padahal Alvaro sedang melakukan meeting terakhirnya hari ini. Tapi, mendapatkan kabar jika Nilam pingsan, pria itu tak mengulur waktu untuk segera beranjak. Langkah lebarnya menaiki tangga. Begitu pintu kamar terbuka ia buru berlari ke arah ranjang tempat Nilam berbaring miring. "Mas," kaget Nilam ketika merasa dapat pelukan hangat dari wangi yang dirindukannya. Baru sekitar 1 jam yang lalu, Nilam siuman. "Kamu baik saja?" Wajah Alvaro yang tenggelam di tengkuk Nilam menyamarkan suaranya. "Ya, sudah kukatakan jangan terlalu memporsir tenaga." Nasihat Alvaro. "Aku tidak sedang kelelahan. Kamu lelah pikiran, Yang." Dengar,
Tidak ingin suaminya semakin ngelantur, Nilam membalikkan badannya menghadap suaminya. Ini wajar, kata dokter. Alvaro mendelik. Bagaimana orang pingsan disebut wajar? Mas, aku sedang dalam keadaan hamil muda, hormon yang menyebabkan daya tahan tubuhku menurun drastis seperti ini. Aku kangen kamu. Petik 2. Alvaro belum bereaksi, mungkin masih mencoba memahami perkataan Nilam. Mas, aku hamil. Kedua sudut bibir Alvaro terangkat setelah hampir setengah menit memaku. Wajah paniknya berangsur normal. Kini pria yatim piatu itu langsung mencium rakus istrinya. Alvaro bahagia, sangat bahagia ketika mendengar berita kehamilan Nilam, juga kalimat yang meluncur dari bibir istrinya itu yang mengaku kangen. Jika saja rasa kangen itu memiliki wujud. Barangkali saat ini Alvaro sedang tidak bisa terlihat, sebab rasa rindu yang dia pukul lebih besar daripada badannya sendiri. Aku nggak sabar ingin segera memiliki satu anak lagi, yang... Kebahagiaan yang dirasakan Alvaro melebihi kebahagiaan Nilam. Pria yang kini tengah terlelap di samping Nilam itu bahkan senyum di saat tertidur seperti sekarang ini. Ada Ingrid, Tuan Utgom, Liga, dan juga Ozu di sana. Tapi, tidak membuat Alvaro sungkan untuk tetap tidur memeluk istrinya. Pria itu tidak malu bersikap seperti itu pada istrinya di depan keluarga besarnya. Liga yang biasanya selalu meledek adiknya, kini diam mengamati perubahan drastis adik laki-lakinya. Dia tidak seperti Alvaro yang dikenal. Alvaro yang bawel, nyebelin dan anti wanita. Melihat bagaimana adiknya bersikap, Liga yakin, Nilam adalah kebahagiaan adiknya. Pun, dengan Tuan Utgom yang melihat sosok pria yang sudah dirawatnya puluhan tahun. Saat tengah tenggelam dengan pikiran masing-masing, Savitri tiba-tiba ikut bergabung. Ia tidak bisa menyembunyikan kecemasannya ketika melihat kehadiran Utgom di kamar putrinya. Dengan pergerakan kikuk Savitri hendak mendekati Nilam. Tapi, tangannya ditahan oleh Ingrid. Untuk apa kamu melihat cucu menantuku? Bukankah sudah kau dapatkan yang kamu mau? Uang, belum cukup yang kuberikan? Membisu dan tak berkutik Savitri dicecar seperti itu oleh Ingrid. Kini semua mata juga tertuju padanya, menyaksikan Savitri yang tak mampu berkata apapun. Karena kenyataan yang dikatakan Ingrid benar adanya. Melihat ke arah Nilam, Savitri bisa melihat tatapan terluka dari mata itu. Mata yang selama ini memandangnya dengan penuh rasa hormat dan sayang. Tapi semua sudah tidak bisa diperbaiki, sudah terlanjur hancur berantakan hati perempuan yang dikabarkan tengah mengandung cucu keduanya itu. Mama mau bicara denganku. Savitri mengira, Nilam tidak akan membuka suaranya hanya sekedar basa-basi. Namun, ternyata tidak seburuk prasangkanya. Mama ingin minta maaf. Harus banget ya, ambil uang orang untuk memuaskan hati mama? Pertanyaan Nilam menohok hatinya. Savitri terpaksa menerima uang yang diberikan Ingrid, karena harus menemukan keberadaan Camelia yang kabur darinya. Nilam, ini nggak seperti yang kamu pikirkan, sangkalnya menyeruak masuk lebih dekat dengan Nilam. Memang apa yang aku pikirkan, Ma, bukankah selama hampir 33 tahun umurku tidak sekalipun menaruh prasangka yang tidak tentang Mama. Ucapan Nilam lebih mirip Gunaman, tapi setiap telinga yang mendengar tahu jika ucapan itu keluar dari hatinya yang terdalam. Desisan kecil keluar dari bibir Nilam. Setiap kali mengingat kelakuan ibunya, Nilam kembali membayangkan wajah mendiang ayahnya yang selama ini begitu menyayangi ibunya dengan sangat tulus dan setia. Alvaro tidak suka melihat istrinya yang seperti itu. Alvaro geram dan ingin mengusir Savitri terang-terangan. Sayangnya, dia tidak bisa, karena Nilam akan semakin sedih. Genggaman tangan Nilam pada jemari Alvaro menguat, pertanda dia tidak sedang baik-baik saja.
Itulah yang akhirnya membangunkan pria itu dari tidur lelapnya. Setiap kali bicara pada ibunya, kejiwaan Nilam seolah tertekan dan dia gagal mengendalikan emosinya. "Keluarlah," tegas Tuan Utgom yang ikut melihat ke arah Nilam yang tampak tertekan. Demi apapun, menantunya sedang hamil muda, dan masih sangat rawan jika terus-menerus ditekan secara mental dan perasaan. Alvaro hendak berdiri, tapi urung ketika merasakan ada sesuatu yang menarik pergelangan tangannya. "Mas, perutku sakit sekali," rintih Nilam dengan wajah yang tiba-tiba pucat sekali. Bukan hanya Alvaro yang akhirnya bangkit dari duduknya, tapi semua yang ada di kamar Alvaro dan Nilam. Liga yang menyadari sesuatu langsung terlihat panik. "Panggil dokter kembali," serunya yang menambah kepanikan orang yang berada di kamar Nilam dan Alvaro. Teriakan Liga membuat Inggit ikut mengamati cucu menantunya, dan langsung lemas ketika ikut melihat sesuatu yang tidak disadari Nilam. Pendarahan yang tiba-tiba dan terlalu banyak. Mungkin kesakitan hati Nilam mematikan rasa sakit pada perut bagian bawahnya, hingga terlambat rasa itu dirasakan ketika darah sudah merembes hingga menodai spray hijau muda. Nilam mulai tidak bisa fokus, pandangannya makin lama makin buram, panggilan semua orang tidak bisa ia tanggapi. Terlalu sakit, terlalu berat mata untuk terus terbuka, dan terlalu kuat alam bawah sadarnya menariknya hingga mata itu benar-benar terpejam rapat. Kali ini Nilam dilarikan ke rumah sakit. Savitri diam, sama sekali tidak berani membuka suara merasa tatapan setiap orang kian menajam dan sinis. Sudah seperti orang tak punya harga diri dan urat malu. Masih bertahan meski seluruh dunia membencinya. Matian Alvaro tetap menjaga raut wajahnya tetap tenang, meski hatinya bak tersayat-sayat. Untuk beberapa saat Savitri bahkan kesulitan menggerakkan kakinya begitu dia berdiri di ambang pintu ruang rawat di mana Nilam berada. Karena seluruh pasang mata mengarah padanya. Hanya sepersekian detik sebelum semua melengos. Membuang muka dengan gerakan malas. Seakan-akan sebuah kesalahan karena telah menatap ke arahnya. Savitri tersenyum kecut. Bahkan kali ini jangankan untuk menyentuh Nilam, sekedar ingin melihat keadaannya saja mereka tidak mengizinkan. Ingrid menyewa orang berseragam untuk menjaga ruangan Nilam. Jika biasanya dia bisa bersikap pembangkang, tapi tidak untuk kali ini. Saat melihat darah yang keluar dari sela paha Nilam, Savitri merasa tak bisa membendung rasa sakitnya. Apalagi ketika sayup dia mendengar orang menyalahkan dirinya. Hatinya semakin terasa tak menentu. "Kamu harus semangat, Alvaro akan bahagia jika melihatmu segera bangkit seperti dulu lagi," nasihat Liga. Sudah 1 bulan sejak kejadian pendarahan hebat itu. Dan, sampai sekarang Nilam belum bisa menerima kenyataan bahwa calon bayi mereka tidak bisa bertahan di rahimnya karena keadaan jiwanya yang terguncang. Nilam tertegun dengan nasihat kakak iparnya. Selama ini dia hanya terlalu memikirkan hatinya sendiri. Dia juga berusaha ikhlas, yang pasti semua yang terjadi atas kehendak Allah itu yang terbaik. Yang membuat hatinya perih adalah, dia telah membuat pria yang mencintainya terluka oleh keadaannya yang seperti sekarang ini. "Nilam," Liga menjedanya, lalu menatap Nilam dalam. "Alvaro menangis di depan ayah dan nenek kala kamu keguguran hari itu. Melihat Alvaro nangis hatiku kayak tersayat banget. Tapi ayah bilang, ini sudah ketentuan Allah. Semuanya sesuai dengan yang tertulis di Lauh Mahfuz. Ini pertama kalinya aku melihat adikku seperti itu. Tapi, hidup masih terus berlanjut, kan? Alvaro juga insya Allah udah ikhlas menerima kepergian calon anak kalian, kini dia juga pasti berharap kamu bisa melakukan hal yang sama." Bangkit Nilam, demi Milea, dan pastinya demi rumah tangga kalian.
Nilam menyusut air matanya. Jika Tuhan berkehendak, semua keajaiban itu ada. Kalian masih memiliki kesempatan untuk menjadi orang tua lagi nantinya. Amin. Bukan Nilam yang menyahuti, melainkan pria tampan dengan setelan kantornya yang berdiri di ambang pintu. Al. Dia adalah seorang pria bergelar suami. Pahatan wajahnya yang nyaris sempurna ternyata mampu meluluhkan tebing tinggi yang membentengi hati Nilam yang keras selama ini. Hari ini pria tampan itu kembali ke tanah air setelah 3 hari berada di negara orang. Andai Nilam tahu, lelaki dengan senyum indah di bibir itu begitu merindukannya, merindukan semua yang ada pada istrinya. Sama halnya Nilam. Alvaro sebenarnya juga tidak siap menerima semua kenyataan pahit ini. Tidak ada hati yang baik saja menerima kenyataan kehilangan hal yang sangat berarti di kehidupan ini. Melihat jejak air mata di wajah cantik istrinya. Kejadian sebulan lalu seperti baru saja ia lalui. Luka itu belum mengering sama sekali, melupakan itu sulit. Mengikhlaskan itu rasanya rumit dan melihat keadaan belahan jiwanya yang terguncang hatinya ikut sakit. Al. Liga menghambur ke pelukan adiknya. Wanita yang tengah mengandung itu bersyukur melihat adiknya baik saja. Kamu. Aku sehat, aku baik saja. Kamu dan dia, tunjuk Alvaro pada perut buncit Liga. Kami sehat. Liga sangat tahu kesedihan Alvaro setelah kehilangan calon anaknya. Tapi sebagai laki Alvaro mampu menyembunyikan raut luka itu dengan apik. Kalau begitu aku akan masuk ke kamarku. Setelahnya Liga pergi meninggalkan Alvaro dan Nilam. Nilam sengaja diboyong ke rumah Tuan Utgom oleh Alvaro atas keinginan Ingrid. Di rumah ini Nilam akan aman. Milea juga tidak kehilangan kasih sayang dan perhatian. Sampai 1 bulan ini, Liga dan suaminya juga diminta tinggal seatap dengan Nilam. Ingrid benar tidak membiarkan Savitri maupun Camelia berhasil menemui Nilam. Sebulan sejak kehilangan calon anaknya hari itu. Hari yang tidak akan pernah bisa Nilam lupakan di dalam kehidupannya sampai kapanpun. Hari yang membuatnya hancur dan tidak ingin melanjutkan hidup lagi. Beruntung dia memiliki Alvaro dan keluarga besarnya. Tekanan mental yang menimpa tidak sampai merenggut kewarasannya. Dia dikelilingi oleh orang baik. Dan kini dijauhkan dari orang yang mengancam ketenangan hatinya. Segala kebutuhan Nilam disediakan. Sosok Ingrid mampu mengobati sedikit kerinduan Nilam terhadap Ibu Yuda, yang tidak lain orang yang selama ini dia anggap sebagai ibu kandung kedua bukan ibu mertua. Ingrid memang lebih tua kalau dibandingkan Maulida, tapi perhatian dan sikapnya dalam memperlakukan Nilam benar seperti Maulida. Begitu lembut dan tulus. Kok malah melamun? Nilam agak tersentak ketika merasakan kecupan yang mendarat di keningnya. Mau sampai kapan kamu begini terus, Yang? Mau sampai kapan mata ini terus saja mengeluarkan air mata? Ikhlaskan anak kita Yang, insya Allah nanti dia yang akan menuntun kita ke surga. Alvaro menarik Nilam ke dalam pelukannya. Yang, nggak selamanya apa yang kita inginkan itu bisa sejalan dengan takdir. Ada kalanya takdir itu menyakiti kita, tapi ada juga hikmah di dalamnya. Alvaro kembali bersiteru dengan isi pikiran dan rasa cemasnya terhadap Nilam. Untuk saat ini Alvaro tidak lagi mementingkan perasaan diri sendiri, melainkan mementingkan perasaan Nilam. Sampai kapan istrinya akan seperti ini? Isak kecil mulai terdengar dari bibir Nilam. Hal itu lagi menyayat hati Alvaro. Dia merasa jadi suami yang gagal membahagiakan istrinya. Aku baik saja selama ada kamu di sisiku, Mas. Kamu adalah laki yang benar Allah hadiahkan untukku. Makasih Mas, kamu sudah ada untukku selama ini. Maaf, belum bisa menjadi istri yang baik untukmu. Selama ini aku terlalu takut pada hal yang belum tentu terjadi.
Aku takut, Mas. Kamu akan meninggalkan aku seperti mereka yang menyakitiku. Ishak itu semakin kuat. Aku akan mengikhlaskan anak kita. Aku akan bangkit lagi. Demi Milea, demi kamu dan demi kita. Alvaro membeku dalam hening. Secepat inikah Allah mewujudkan keinginannya? Memang menggantungkan harapan pada Allah tidak akan mendapatkan kekecewaan sama sekali. Dan sekarang Alvaro merasakan hal itu. Nervous itu yang dirasakan Alvaro ketika bibirnya dirampas oleh Nilam. Perasaan canggung itu muncul ketika Alvaro merasakan semangat menggebu dalam ciuman Nilam untuknya. Ini bukan mimpi kan? Tapi, Nilam benar mau disentuh olehnya. Bukan. Tapi mau menyentuhnya seperti ini. Tatapan mata itu berkabut. Nilam menangis dengan kencang tapi tangannya bergerak nakal ke sana kemari membuat Alvaro kelimpungan. 1 pekan berlalu. Keluarga Tuan Utgom mendapatkan kabar jika rumah Nilam dibakar seseorang dengan sengaja. Orang itu tertangkap, tapi ibu dari pelaku rela bersujud di kaki Nilam agar supaya putrinya tidak dituntut hukum. Dan mirisnya wanita itu adalah Safitri. Dia rela mengemis kebebasan untuk anak kesayangannya dan melupakan seberapa besar anaknya yang lain menanggung kerugian dan sakit hati. Yuda menggeleng tak percaya. Mantan menantu Safitri itu tidak bisa menahan kegeraman hatinya. Bawa ke ranah hukum saja, usulnya. Orang lain dilarang angkat bicara. Kamelia masih sok menantang, membuat mantan suami Nilam itu tersenyum miring. Lancang kamu, Yuda ingin memprotes. Tapi tarikan tangan putrinya membuatnya kembali menelan katanya. Menghela napas Yuda hanya mampu melirik pada Alvaro. Sementara Alvaro melihat ke arah istrinya. Menelisik ekspresi wajah sang istri. Nilam tampak tenang, seolah tidak terpengaruh dengan kehadiran mereka. Perlahan hatinya merasa lega. Rasa trauma itu mungkin sudah jauh berkurang. Setelah ini Mama janji akan pergi dari Indonesia, asal kamu mau memaafkan Kamelia, Nilam, bagaimanapun dia juga adikmu. Deal. Semua mata tidak percaya melihat Nilam yang langsung mengulurkan tangan untuk menyetujui kesepakatan. Deal. Tapi, dengan Anda menjabat tangan saya, itu memutuskan segala sesuatu di antara kita, tidak ada lagi ikatan apapun. Meski di dalam tubuh saya ada darah Anda, itu tak lebih dari takdir belaka. Bersambung dulu ya teman-teman.